acara yang selanjutnya mau ibadah samah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ulil kepada beliau waktu dan tempat beliau disampaikan. Meja sekolah aja no. Jawab apa? Kurang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Janabil muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus Sayyidina wa murabbirina Mbah Romo Kiai Haji Anwar Masbud, wabil khusus bil Hudi Akhina al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Rafa Bidi Makrus, wabil khusus Kiai Haji Akhina al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Zami Hasan, wabil khusus Kiai Haji Hakim Al-Karim Ibnu Karim Kiai Haji Anhing Falahuddin Rencang Kuloriin Angkatan Kaliwungu lama dan lama agak jumpa, terakhir jumpa di Winong dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini delegasi dari Pondok Pesantren Lirboyo khususnya Tatihat bisa menyelesaikan tugasnya sebagai delegasi dari Pondok Pesantren Kediri untuk pertama adalah belajar ulang, sebab ulang itu sarana paling baik dan paling cepat untuk memahami apa yang kita peroleh dari dulu kita mengaji, dari dulu kita ngafsai, maknani dari hadratus syekh, dari para asatidah dari Sayyidina Ali, al-ilmu afdhalu awil malu. Dijawab oleh Sayyidina Ali, al-ilmu afdhalu minal mali. Ilmu lebih baik daripada harta benda,
daripada duit. Idza sarrafta al-ilma fayazidu wa idza sarrafta al-mala fayanqusu. Ketika kamu mentasarrufkan ilmu, kita mulangakan, kita berikan kepada orang lain, kita berikan kepada anak-anak didik yang mengaji, maka ilmu tidak malah kurang, tetapi justru malah bertambah. Semakin banyak yang diajarkan, semakin banyak yang diberikan kepada orang lain, maka ilmu akan semakin tambah dan bertambah. Beda dengan harta benda. Kita punya uang 50.000, ketika kita tasarufkan 10.000 berarti berkurang, tinggal 40.000. Ketika kita tasarufkan 30.000 berarti berkurang 30.000, tinggal 20.000. Disinilah maka jawabnya Sayyidina Ali ketika ditanya oleh kaum Khawarij, ilmu lebih baik daripada pondok bumi. Ketika kita tasarufkan, justru ilmu itu tidak berkurang malah bertambah. Para asatidz, para guru, para masyayikh, para ulama di dalam memberikan ilmu, lebih-lebih yang punya karya tulis seperti para imam yang telah mendahului kita. Imam Syafi'i contohnya adalah meninggalnya tidak adanya Imam Syafi'i seperti ada. Karena apa? Karena punya karya yang baik, yang setiap pondok pesantren, setiap lembaga di pondok pesantren pasti, khususnya di Indonesia, adalah mempelajari karyanya Imam Syafi'i, terutama di dalam fikih. Berarti mautuhu kahayatihi, sedane Imam Syafi'i seperti hidup, sebab masih dikenang, masih terus disebut, masih disebut karya-karyanya, berarti tidak adanya adalah seperti ada. Beda kalau orang yang tidak punya karya dan tergolong orang yang bodoh. Jadi hayatuhu kemautihi, uripe ora dikenal sama sekali, uripe kaya wong mati. Karena apa? Karena tidak punya karya yang bisa dikenang, tidak punya buku yang bisa dipelajari. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini, khususnya di dalam pondok pesantren Tahsinul Akhlak, kami ingin menyampaikan, khususnya pada delegasi dari Mubtadi'at Pondok Pesantren Lirboyo. Alhamdulillah, pondok pesantren Tahsinul Akhlak sebagai target tahun ini atau sebagai bidikan tahun ini untuk ditempati menyampaikan sedikit ilmu kepada anak didik kami. Ini dari saudara-saudari sekalian yang sebagai santri pondok pesantren Tahsinul Akhlak, banyak ilmu yang sampean terima, banyak ilmu yang sampean dulu tidak mengerti, sekarang mengerti, berkat para delegasi dari pondok pesantren Lirboyo. Itu adalah pengalaman baik dan untuk menjadi cambuk saudari-saudari sekalian, menjadi pecut saudari-saudari sekalian, bahwa ilmu yang ada di sini belum apa-apa kalau dibanding dengan ilmu-ilmu di pondok-pondok pesantren yang besar, pondok pesantren seperti Lirboyo. Pondok pesantren Lirboyo secara sistem adalah sangat mapan, secara sistem sangat mapan, kurikulumnya dan lain sebagainya sangat mapan.
Dan alhamdulillah sampean sudah sedikit mendapatkan cara mengajar dari mbak-mbak yang telah setengah bulan lalu sampean bisa berkomunikasi langsung, bisa interaksi langsung dalam taklim atau dirosah. Ini adalah pengalaman baik bagi saudari-saudari sekalian, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai pondok pesantren Tahsinul Akhlak menjadi bidikan untuk tahun ini. Dan kami juga mengharap suatu saat kalau ada kesempatan lagi, entah kapan waktunya, tahun depan, tahun depannya, kami masih siap untuk itu, untuk berbagi, untuk memberi peluang atau memberi kesempatan kepada anak-anak didik kami di sini untuk diberi semacam pengetahuan yang lebih. Caranya kita belajar, caranya kita menyampaikan ilmu, caranya kita belajar yang baik. Ini mudah-mudahan akan menjadi bekal anak-anak kami yang ada di sini. Dan saudari-saudari sekalian, jadilah seorang santri yang barokah, seorang santri yang bertambah kebaikannya. Semakin lama sampean di pondok pesantren, berarti semakin banyak ilmu yang sampean peroleh, asalkan sampean adalah wekel sinawe, sregep sinawe, dan sabar di dalam menghadapi pelajaran baik di kelas ataupun pengajian secara belandongan. Saudara-saudara sekalian, barokah adalah ziyadatul khair yang tadi sudah saya sampaikan sebentar tadi. Ziyadatul khair artinya semakin sampeyan tambah ilmunya, semakin sampeyan lama di pesantren, maka tidak menambah tidak mengurangi saudara-saudara sekalian di dalam masalah kualitasnya. Semakin hari semakin belajar, semakin hari semakin bertambah ilmu, maka semakin hari semakin banyak ilmu dan koleksi ilmu yang saudari-saudari sekalian peroleh, sehingga nanti akan menjadi anak santri yang berkualitas dan anak santri yang siap pakai di tengah-tengah masyarakat. Sebab pondok pesantren Tahsinul Akhlak khususnya atau pondok-pondok pesantren yang lainnya, ini adalah miniatur dari masyarakat. Ada masyarakat itu yang sifatnya adalah penurut. Ini gambaran masyarakat, terutama bekal untuk saudari-saudari sekalian yang dari pondok pesantren Lirboyo yang sekarang sudah menginjak dewasa, dan satu saat dia akan berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu ada tipe 3. 1. Masyarakat yang nurut baik apa jare kiai, apa jare ulama dalam sisi agama. Nurut baik apa jare ulama, baik di depan ulama atau di belakang ulama, mereka mengikuti apa yang didakwakan oleh para ulama, para kiai. Tapi ada lagi tipe masyarakat yang nurut hanya di depannya saja, di belakangnya nyerimpung, yang ngarepe ya nurut nggih payai, tapi di belakangnya merongrong dia itu. Ada tipe masyarakat yang seperti itu. Ada yang tipenya adalah memang berontak terhadap kiai, berontak terhadap tokoh masyarakat. Dan ini, gambaran ini adalah ada di dalam pesantren. Ini yang mempelajari adalah pengurus. Makanya ketika di pesantren kok sudah menjadi pengurus, berarti dia harus melajari satu persatu dari anak itu.
Ada anak santri yang sifatnya nurut baik nurut baik. Anak kiai ini nurut, orang anak kiai nurut. Kalau itu sudah menjadi peraturan di pesantren, dia akan ikuti. Tetapi ada tipe yang kedua tadi, nurutnya adalah ketika ada yang ngontrol, ketika ada kiainya, ketika ada ustadznya, ketika ada pengurusnya, tapi di belakang itu dia tidak mengindahkan apa yang ada dalam peraturan itu. Dan ada sama sekali yang mentang sama sekali ada, tidak nurut sama sekali di dalam peraturan, tidak mau menurut peraturan. Ini tipe yang ketiga ini. Dan tiga tipe ini adalah ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika nanti di tengah masyarakat, maka sudah terbiasa menghadapi anak-anak santri, maka ini adalah pekerjaannya seorang ngurus santri, sebab santri adalah gambaran dari masyarakat. Santri adalah gambaran kecil dari masyarakat. Ketika bisa ngatur santri, insya Allah nanti di tengah-tengah masyarakat akan bisa ngatur masyarakat sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat itu. Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bisa mengakhiri istilahnya apa? Kita pamitan sementara untuk kita berjumpa lagi nanti di bulan Syawal, khususnya dengan santri-santri yang aktif di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak, khususnya di Putri dan di Putra. Mudah-mudahan saudari-saudari sekalian, apa yang sudah sampean terima dari kakak-kakak dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo, ini adalah pengalaman yang baik. Insya Allah ketika sampean mengindahkan, ketika sampean mempelajari apa yang kemarin-kemarin sampean terima, ini adalah menjadi modal sampean untuk menapak di hari kemudian. Dan kami pesan kepada khususnya para santri Tahsinul Akhlak, persiapkan untuk bulan Syawal. Seperti tadi saya dengar, persiapkan yang nanti menapak ke kelas Alfiyah. Siapkan terutama di dalam hafalannya. Taruhlah satu hari 2 bait. Setelah 2 bait hafal, baru lihat HP di rumah. Aja terus HP-HPan terus, TikTokan terus, webinar terus aja. Dipahi kesempatan sedikit untuk menghafal 2 bait atau 3 bait, 2 bait 3 bait per hari. Sebelum sampai nyekel HP, hafalkan dulu ikut 3 bait untuk persiapan nanti bulan-bulan Syawal nanti, sehingga nanti dalam beberapa hari sampan akan bisa punya celengan hafalan yang nanti untuk modal di bulan Syawal. Ini memang sampan kudune mengkota durung wayahe untuk mempelajari masyarakat dulu. Akbil ala sya'nika, hadapi apa yang di depan kamu. Kalau sholat sekarang, sama laksanakan sholat itu, jangan diteruskan, jangan diulur-ulur waktunya. Kalau sekarang sampai menghadapi alfiyah nanti, hadapi alfiyah itu dengan sungguh-sungguh, dengan wekel, dengan sregep bahasanya. Hadapi itu nanti ya, khususnya yang santri-santri pada pesantren Tahsinul Akhlak ini, ya, modal yang akan sampai pakai nanti apa? Meriti, celengi meriti, sehingga nanti sampai masuk ke tingkatan meriti, sampai sudah siap minimal adalah hafalannya. Alfiyah sama, alfiyah juga demikian, nanti per hari 2
2 bit per hari atau 3 bit per hari, terus baik. Kalau itu kontinu dilaksanakan setiap harinya sampai 1 bulan sudah dapat berapa? Main HP gak apa-apa di rumah, tapi sisipkan untuk menghafal alfiah 3 bait saja. Ini bagi yang tingkatannya alfiah. Sing Al-Quran pada baik, hafalkan setorannya, baru nanti nyekel HP. Aja nyekel habis apa 1 hari nyekel HP aja, itu adalah akan bisa merusak mata sampeyan, merusak otak sampeyan, dan banyak dampak-dampak ketika sampeyan tidak mengistirahatkan HP itu, sehingga nanti sampeyan akan kena dampaknya satu saat ketika sampeyan HP itu sampeyan terus-menerus sampeyan pegang dan tidak berhenti. Makanya para santri perempuan atau santri laki-laki, santri pria sama, santri pria juga demikian, nanti siapkan untuk tahun kedepannya, sebab persiapan untuk tahun kedepannya ini akan bisa menolong saudari-saudari sekalian untuk menghadapi pelajaran-pelajaran yang akan sampean hadapi di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan memperhatikan itu, saudari-saudari sekalian nanti di dalam bulan Syawal sampean sudah siap segalanya. Para bapak dan para ibu, para asatidz, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para asatidz baik yang dari luar atau asatidz dari dzurriyyah sendiri yang telah mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk memberikan ilmu kepada anak-anak didik di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq. Mudah-mudahan itu menjadi amal baik saudara-saudara sekalian, menjadi amal saleh saudara-saudara sekalian, dan menjadi amal jariah saudara-saudari sekalian. Kami hanya bisa mengatakan, kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak. Dan terakhir kami sampaikan kepada delegasi dari Pondok Pesantren Hidayah Mubtadi'at, jangan lupa Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq. Senajan sampean nanti sudah ada di sana, kenangan yang ada di sini masih sampean bahwa dulu sampean pernah di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq meskipun mung 15 dina, tetapi ada kenangan ya, kenangan. Pesantren itu di mana-mana sebetulnya sama ya, caranya seperti itu. Kalau dulu Pondok pesantren itu kadang-kadang masak dan minumnya pakainya, minumnya tidak seperti sekarang. Dulu minumnya dari keran, dulu minumnya itu dari panci yang hasil liwetan, kemudian dijoki banyu, kemudian banyu intip diminum, itu dulu. Sekarang tidak usum, sebab tidak pada ngeliwet, pada tuku. Dulu begitu. Dulu saya pernah dan 4 tahun di Pondok Pesantren Langitan, dan airnya itu air seperti air Bengawan. Sumurnya karena dekat dengan Bengawan, jadi airnya itu butek-butek makanya itu sumurnya. Tetapi ketika dulu itu belum ada istilah galon atau RO dan lain-lainnya, belum ada. Tapi ketika masak, panci yang ada intipnya disoi dengan banyu yang keputih-putihan itu, jadi berubah rasanya, yaitu berubah rasa intip. Dan itu saya masih hidup sampai sekarang. Jadi ibu paling jorok, senajan jorok tapi sehat. Nah, jadi dokter siapa itu? Bahwa pendidikan yang paling jorok adalah di pesantren. Itu dulu, tapi sekarang enggak. Pesantren sekarang menjaga kebersihan. Saat sekarang di sini pakainya minumnya RO, minumnya galon yang
steril NO ya. Tapi ada bayi yang pada sakit ada, ya kan? Ya, ada. Jadi tidak menentukan itu sehat atau tidaknya. Sehat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin minum bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama, yakin bahwa itu tidak ada penyakit, sudah yakin itu tidak membawa penyakit. Tapi itu dulu model pondok pesantren dulu itu seperti itu. Dan dulu juga pondok pesantren ketika kita niat di pesantren tidak akan atau tidak melihat situasi dan kondisi pesantren. Kondisi pesantren manapun ketika kita niat untuk pondok pesantren, ya masuk plek di situ. Kalau sekarang enggak. Ketika ada anak mau memondokkan anaknya, orang tuanya datang ke sini, cek lokasi, pondoknya layak atau tidak. Itu sekarang. Nah, sekarang seperti itu caranya. Tapi dulu kan tidak seperti itu. Begitu niat di pondok saat itu masuk di situ, keadaannya asal WC ini atau tidak ada WC-nya itu di situ. Langsung masuk di situ. Tidak ada cross check tempat, nggak ada. Kalau dulu saya di Kaliwungu muridnya itu sekitar 750 sampai 1000. Tapi hanya punya WC 4 coba. Hanya punya WC 4. WC 4 itu di bawah kantor, dan ketika itu kebek dikuras, orangnya melebu di dalam WC itu belum gitu. Kuras. Dan ini tugas ketua jamiah. Ketika ketua jamiah diangkat sebagai ketua jamiah, harus mau dan berani masuk ke dalam WC itu belum. Syukur kalau tidak ada yang ngisi. Coba kalau ada yang ngisi, ada di bawahnya orang yang sedang ngeduk itu kotorannya di atas ngisi, plek, menjatuhi orang yang itu loh. Kejadian seperti itu ada di pondok pesantren, itu ada di Kaliwungu dulu seperti itu. Coba kalau 750 atau 5 sampai 1000 tidak ada WC-nya, WC-nya ada 4, coba antrinya bagaimana? Sehingga ada punya sistem cara di sana, ngisinya adalah malam hari. Kalau tidak punya kenalan di kampung, kalau di kampung kan kalau kenalan sih gede-gede kenal kampung, siang kepingin siang kepingin masuk ke kampung itu nyuwun izin milo ngisi. Tapi kalau tidak ditahan sampai malam. Kalau malam itu ada WC terpanjang itu apa? Kali itu dibagi dua, kali yang besar dan ada kali yang kecil. Dan di jalan di tengah-tengah itu terpisah dengan tembok. Nah di situ nya karena ngirit pakaian. Bagaimana agar supaya setelah buang air besar itu tidak najis sarungnya, maka diakal apa? Pakai kondom. Apa kondomnya? Plastik es lilin. Ketika mau ngising gawa plastik es lilin. Ini khususnya sing lanang. Sing wadok kangelan. Apa ditutupi nggak apa? Ketika habis ngising itu pastikan air kencing masuk itu ya. Air kencing mesti keluar itu ya. Keluar biar nanti sarungnya tidak kena najisnya air kencing, masukkan itu kondom ke dalam. Ya, terus ditaleni. Dah nanti ceweknya di pondok. Ceweknya di pondok. Ya sekitar berapa 100 meter, 200 meter. Ya, laku. Jadi kan awet itu sarungnya tidak gampang najis. Makanya kondomnya. Jadi toko-toko itu sudah tahu. Pak, mau tumbas kondom? Oh, ya. Kondomnya apa? Plastik es lilin dulu ya. Tinggal ukurannya, ada yang 4 kali 6 atau ya, tinggal ukurannya. Kalau yang gede ya ukuran gede ya. Itu cara dulu, cara pondok pesantren. Tapi saya dan teman-teman itu betah di situ. Pondok yang tidak ada WC-nya betah karena kami ketika itu tidak melihat keadaan pondoknya tidak. Bahkan pondoknya sangat sederhana pada waktu itu. Tapi itu dulu. Tapi sekarang sepenting sampai film pondok ya, film pondok, cara pondoknya begini,
itu sudah untung orang tua gelem mondok, sebab satu-satunya pendidikan mental yang saat sekarang ini efektif dan punya dampak ke masyarakat dan ke anak-anak didik adalah pesantren. Pesantren yang salafiyah terutama, ya. Dan ini adalah untung saudara-saudara sekalian belum belajar di pondok pesantren yang ala salafiyah, yang masih al-muhafadhah al-qatimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang kemarin saya katakan bahwa pondok pesantren di sini Tahsinul Alaq ini adalah pondok pesantren anaknya Pondok Lirboyo, sebab generasinya banyak, semuanya kayaknya semuanya itu dari pondok pesantren Lirboyo. Ponakan-ponakan Ustaz Mafaza dan lainnya dari pondok pesantren Lirboyo, sehingga kurikulum dan lain sebagainya adalah ala Lirboyo. Jadi kami anak dari pondok sana, meskipun ngaku anak lah, ngaku anak meskipun tidak diaku anak, tapi ngaku anak dari pondok pesantren Lirboyo. Tapi insya Allah pondok pesantren Lirboyo yang ngaku jadi bapaknya atau ngaku jadi ibunya, insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya, diakui sebagai santrinya, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita dikuatkan Islam kita, dikuatkan iman kita, digampangkan dan dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan anak-anak soleh dan solihah, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sampaikan nanti salam dzurriyyah semuanya dari pondok pesantren Tahsinul Akhlaq, semuanya sampaikan salam kami kepada orang tua sampean, baik yang santri aktif atau yang dari delegasi dari pondok pesantren Lirboyo. Sampaikan, meskipun belum kenal, pokoknya sampaikan salam dzurriyyah pondok pesantren Tahsinul Akhlaq kepada orang tua sampean sadar kabeh, dengan kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik salami ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya kami tidak bisa membalas dan tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk delegasi dari pondok pesantren Lirboyo. Hanya ini yang kami siapkan, dan memang kemampuan kami adalah hanya seperti itu, dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi saudara-saudara dalam berkhidmah, berlatih untuk memberikan ilmu kepada orang lain, dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan saudari-saudari sekalian yang sebagai delegasi adalah dengan cara ini sampean punya kenangan baik untuk pondok pesantren Tahsinul Akhlaq. Nggih, pun mekaten mawon. Semakatan nyuwun angipun pangapunten, wallahu jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Bihadininya wa bikulli niyatin wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan ala kulli hal, hamdan fi kulli hal, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهداية والرحمة والاستقامة فالاستقامة ثم الاستقامة والسلامة والسكينة والبركة فالبركة ثم البركة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلم أجسادنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أبداننا ببركة الفاتحة اللهم سلم بطوننا ببركة الفاتحة اللهم سلم صدورنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أرجلنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أيدينا ببركة الفاتحة اللهم سلم قلوبنا ببركة الفاتحة اللهم سلم عقولنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أعصابنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أنفختنا ببركة الفاتحة اللهم سلم تجارتنا ببركة الفاتحة اللهم سلم زراعتنا ببركة الفاتحة اللهم سلم وسعنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أكسابنا ببركة الفاتحة اللهم سلم أولادنا ببركة الفاتحة اللهم سلم تلاميذنا وتلاميذاتنا ببركة الفاتحة اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين بحق قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الدير وأهل الطغيان اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل الصلاح والخير من أهل الصلاح والخير من أهل الصلاح والخير اللهم يسرنا ولا تعسرنا قربنا ولا تباعدنا وسعنا ولا تضيقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا وفي معهدنا تحسين الأخلاق هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ميسر الأمور يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة يسر أمورنا خصوصا أمر معهد تحسين الأخلاق putra putri في بنائه وعمارته ونفوذه وتنفيذه أن يسرنا يا الله يسرنا يا الله يسرنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل دعاء في سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين تقبل الله منا